Ini itu saya rekam lewat Bandicam ya, jadi nanti bagi teman-teman yang nggak bisa ikut, bisa saya bisa lihat nanti mungkin insya Allah saya share di channel ya, kalau misalkan sempat. Oke, kita mulai. Saya bahas. Oke, nah. Baik. Oke, kita mulai ya dari nomor 1 di sini. Nomor 1. Seorang siswa melakukan penimbangan dengan neraca tampak seperti gambar. Ini kan soal PTS ya. Ingat ya. Ini soal PTS di mana ini neraca atau timbangan biasa. Ya. Ini kalian kita lihat di sini. Ketahuan ya di sini angka yang tertuju berapa? Tinggal dijumlahin aja dari atas sampai bawah. Ini kan 300 ya. Oke, 300. Ya. Kemudian di sini berapa nih? Ini 20. Oke. Kemudian ini berapa nih yang tertunjuk oleh neraca 6? Ya, totalnya berapa? 300 tambah 20 tambah 6 dijumlahin semua. Yaitu 326 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 326. Oke. Paham ya? Nomor 2. Oke, nomor 2 ini micrometer screw ya. Ini saya rasa kalian bisa ya. Tinggal kalian hitung sendiri, saya skip. Nomor 3 jangka sorong. Jangka sorong kita lihat sini. Kita lihat ya, ini kan neracanya untuk skala utama itu dari ini kan 0 ya. Ini 0. Ini berarti kalau 0, 0,1, 0,2 sampai seterusnya ya. Ini 0,9 terus jadi 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 dan seterusnya. Nah, kita lihat non-use-nya ini berhenti di berapa? Berhenti di 0, ya enggak, setelah 0,8 ya. Ini kan 0,8. Ya. Oke. Ini berhenti di setelah 0,8 nih. Kemudian yang segaris yang mana? Segaris itu di sini kan. Ini segaris nih mereka. Ini nih, segaris. Ini 0, 1, 2, 3. Oh, 3. Berarti tinggal 0,8 belakangnya dikasih 3. Oh, berarti 0,83 gitu. Ya, 0,8 ini 3 tinggal dikasih belakangnya aja. 0,83. Oke. Lanjut ya. Oke, bentar. Lanjut nomor berikutnya. Oke, ini kalian pelajari sendiri nomor 4 ya. Terkait sama dimensi, saya udah pernah mengajarin ya. Saya rasa kalian harusnya masih ingat. Nomor 5. Nomor 5, suatu gas memenuhi persamaan keadaan PV sama dengan P0 kali A plus BV. Nah, ini kalau kalian ketemu persamaan kayak ini gak usah panik, gak usah bingung. Ya, gak usah stres. Kita lihat saja di sini yang namanya dimensi itu persamaan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya kan? Ini kan PV nih. Ini PV ya, P kali V kan. P-nya apa? P-nya itu tekanan. Ya, V-nya volume. Oke. Maka karena kita diminta nyari A, B dan C ya. Kita misalkan mau nyari A sama B dulu ya. Jadi kita tulis dulu P kali V gitu ya, PV sama dengan P0 tekanan juga kan, P0 dikali dengan A plus
B kali V pangkat min 1. Nah, kalau kiri kanan ada dimensi, ada apa, besaran P, itu bisa dicoret nih, hilang aja, seret, hilang. Berarti menyisakan tinggal V, itu kan, V sama dengan A plus BV pangkat min 1. Ini min 1-nya kan perpangkatan, kalau ditaruh di bawah jadi positif ya. Ya, jadi kayak gini nanti. Oh, jadi kalau saya ubah boleh nih jadi A 1 per A plus BV. Oke. Jadi pangkat min 1-nya jadi positif sini ya kan. Boleh kalian kurung atau nggak kurung, nggak masalah. Ya. Nah, kemudian kita lihat volume. Volume itu satuannya apa sih? Yang namanya volume itu satuannya kan meter kubik ya. Meter pangkat 3. Meter itu dimensinya apa? Meter itu dimensinya L. Oh, berarti dimensinya adalah L pangkat 3. Gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan di sini L pangkat 3 sama dengan 1 per A gitu ya, tambah B kali V. V-nya apa tadi dimensinya? Yaitu L pangkat 3. Nah, kayak gini ya. Terus gimana nih kalau udah? Ya, ini gampang nih. Tinggal kalian pindah ke sana aja. Nanti pindah yang L pangkat 3 pindah ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi A ya, pindah ke ruas saja plus B kali L pangkat 3 sama dengan L pangkat 3 pindah dari di bawah kan, 1 per L pangkat 3. Atau boleh juga kalian ubah ya. Bisa kalian ubah jadi L pangkat min 3. L pangkat min 3. Tinggal kalian lihat nih, oh berarti A itu dimensinya L pangkat min 3. Ingat penjumlahan itu bisa kalian pecah. Oh berarti dimensinya A adalah L pangkat min 3. Dan dimensinya B ya, ini kan dikali dengan L pangkat 3 nih. Berarti biar jadi L pangkat min 3 gimana? Maka dimensi B adalah L pangkat min 3 dibagi dengan L pangkat 3. Berapa jadinya? L pangkat min 6. Ya. Diminta dimensinya apa? B. B itu berarti L pangkat min 6. Gitu ya. Nanti kalian dapat rekamannya insyaallah ya. Kita lanjut. Angka penting itu gampang nih. Ya, nomor 6 itu dari hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong didapat ukuran panjang sekian. Ya, ini sekian. Panjang dan lebar. Luas persegi panjang tersebut berapa? Kita lihat sini, ini kan penyusunnya 3 angka penting ya. Ini 3 angka penting. Berarti hasilnya harus 3 angka penting atau enggak dikecil lagi. Yang di atas 3 angka penting itu bukan jawabannya. Berarti C salah, D salah, E salah. Jawabannya kemungkinan antara A sama B. Harus 3 angka penting. Ini kan 1, 2, 3 angka pentingnya. Ini 1, 2, 3 ada 3. Oh berarti hasilnya harus 3 angka penting juga. Kita hitung ya berapa nih kira-kira hasilnya. Dia lebih dekat ke 40,5 atau 40,6. Ya. Misalkan saya hitung pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator biar cepet. Atau kalian lihat pakai kalkulator boleh nanti ya pas ujian. Silakan digunakan kalkulator kalian ya. Tinggal hasil kalinya ini lebih dekat ke pembulatan A atau B ya. Oke. Ya, bisa pokoknya hasilnya harus 3 angka penting ya. Hasilnya sesuai dengan angka penting paling sedikit. Oh, kebetulan sama-sama 3. Oh, berarti hasilnya 3 angka penting. 3 angka penting. Ya, kalau ini kan C 4 angka penting, D 4 angka penting ya. E juga 4 angka penting. Lanjut. Perhatikan baik-baik. Dua buah vektor gaya masing-masing 4 Newton dan 8 Newton. Berikut ini adalah resultan yang mungkin terjadi dari kedua vektor tersebut. Ya, yang namanya resultan itu gini, hasilnya ya itu berada ya di antara harga mutlak dari penyusunnya ini. Jadi selisihnya 4 kurang 8 harga mutlak itu pengurangan ya.
lebih kecil sama dengan resultanya, lebih kecil sama dengan dari 4 tambah 8. 4 tambah 8, tapi di harga mutlakin. Harga mutlak itu artinya pembuatan nilai positif. 4 kurang 8 berapa? 4 kurang 8? Min 4 kan? Min 4 itu kalau di harga mutlakin jadi positif. Oh, berarti jadi 4. Lebih kecil sama dengan resultanya, lebih kecil sama dengan 4 tambah 8, 12. Berarti jawaban resultanya yang mungkin, ya nggak? Diminta kan di sini dua buah vektor 4 dan 8, maka resultan yang mungkin terjadi, yang mungkin itu antara 4 sampai dengan 12. 5 antara 4 sampai 12 nggak? Iya betul, 5 itu antara 4 sampai 12. 8 4 sampai 12, betul. 10 apakah masuk di antara 4 sampai 12? Masuk. 12 masuk. Oh, berarti yang nggak mungkin adalah yang 3. Gitu ya. Jadi kalau misalkan 3 sama 6 misalkan. 3 sama 6 nih ada vektor 3 dan 6. 3 dan 6 kemungkinan resultannya berapa? Yaitu antara 3 kurang 6 dipositifin ya. Sampai dengan 3 tambah 6. Dipositifin pastinya ya. Oh, berarti jawabannya itu kemungkinan antara 3 sampai dengan 9. Oh, berarti 2 masih 2 bukan jawabannya. 3 masuk. 4 masuk. 10 masuk gak? 10 nggak masuk karena dia lebih dari 9. Pokoknya harus diantara ya atau sama dengan selisihnya sampai dengan penjumlahannya. Itu namanya resultan dari vektor. Nomor 3. Nah, nomor 3 itu kalian lihat di sini. Kita uraikan ya terhadap masing-masing vektornya. Jadi ini karena dia nyerong harus diuraikan. Nyerong ini kan namanya nyerong kanan atas ya. Ya, ini namanya nyerong kanan atas. Kanan atas. Artinya apa? X-nya ke kanan, Y-nya ke atas gitu ya. Kita lihat sekarang X-nya. Maka kalau saya tarik garis seret gitu ya. Oke, maka F1X gitu ya. Ada di samping sudutnya. Kalau samping sudut pakainya kosinus. Ya, ingat samping sudut pakainya kosinus. Ya, jadi F1 dikali kosinus 37. Nah, sin dan cos 37 nanti kalian pelajari nanti tentang sin dan cos itu akan dipelajari di kelas 11 ya. Cuma perlu kalian ketahui bahwa untuk 37 dan 53 itu sudutnya istimewa ya. Di mana nilai sinnya sin 37 itu 0,6. Sedangkan cos sin 53 adalah 0,8. Kemudian kosinus 37 adalah 0,8. Kosinus 53 adalah 0,6. Jadi ditukar, dibolak-balik aja. Oke. Ingat-ingat tuh. Berarti saya tulis ini nih. F1-nya 20. Oh, 20 dikali dengan kosinus 37. Cos 37 berapa sih? Samping sudut pakainya cos ya. Ingat, sampingnya sudut ini kan sampingnya sudut nih. Nah, berarti pakainya cos 37 0,8. Oh, dikali dengan 0,8. Sama dengan 16. Gitu ya. Berarti ke kanannya 16 nih. Ke kanannya 16. Kemudian ke atasnya. Ya katanya kan nyerongnya kanan atas ya. Berarti kanan dan atas. Berarti di sini dapat saya cari karena di atas karena ke atas ya, atas samping sudut ya maksudnya. Ini samping sudut, ini namanya depan sudut nih. Kalau yang satu udah pakai kosinus, maka yang sebelah sini pakainya sinus. Jadi tinggal ditukar aja kalau satunya pakai sinus, satunya pakai kosinus. Ya. Tadi kenapa saya pakai kosinus? Karena dia ada di samping sudut. Oh, berarti yang ini gantian pakai sinus. Oh, berarti ini adalah F1 sin 37. F1 sin 37. Gitu ya. F1-nya 20. Sin 37 berapa? 0,6. Berarti 12, ya enggak? 20 kali 0,6 12.
12 Newton ke atas. Oke, ini 12. Sekarang kita mau nyari total X dan Y-nya kan. Yang ada di sumbu X sekarang. Total yang ada di sumbu X. Apa aja nih? F1X dan F2. Ya enggak? Ini sama ini kan. Yang satu ke kanan, yang satu ke atas, ke kiri ya, sorry. Jadi yang ke kanan itu positif. 16 dikurang 12. 16 kurang 12 berapa? 4. Kemudian sigma Y-nya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah kan. Yang ke atas berapa? 12. Yang ke bawah berapa? Ya enggak? Ini kan ke atas nih 12. Yang ke bawah 9. Ya, ini ke atas. Ini ke bawah 9. Berarti 12 kurang 9 berapa? 3. Kalau kita ingat triple Pitagoras, 4 dan 3 pasti pasangannya sama 5. Ya enggak? Dapat dari mana sih? 5 dapat dari akar dari 3 kuadrat atau 4 kuadrat boleh ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ditambah 16. Yaitu akar 25 ya. Akar 25 yaitu 5. Ingat persamaan triple Pitagoras ya. Lanjut. Nah, kalau ini kalian lihat di channel saya ya tentang GLB ya. Ini lihat YouTube saya ya. Lihat di YouTube. Di YouTube saya ya. Nomor 9, caranya kayak gimana? Nggak perlu saya bahas. Oke, nomor 10 juga sama, lihat di YouTube saya. Oke. Nomor 11 sama ya, tinggal di YouTube ada. Ini juga sama, lihat di YouTube saya. Oke. Ini susunan soalnya itu kurang lebih sama ya susunan soalnya dengan di apa PAS kurang lebihnya ya. Tapi sebagian ada yang saya acak sih. Ya. Jadi kalian lihat pokoknya channelnya, lihat di mulai dari GLB ya, lihat di GLB, GLBB, ya kemudian gerak vertikal, kemudian gerak parabola, sampai dengan gerak melingkar. Ini kalian lihat di YouTube ya, ingat-ingat ya. Ini juga ada di YouTube saya, ya. Oke, saya kasih tahu nih. Ya, nomor 11 itu tentang dua mobil yang ingin berpapasan ya. Nanti ada rekamannya dia di sini. Oke, lanjut. Ups. Nah, ini terkait sama ticker timer ya. Ticker timer itu diminta di sini yang menunjukkan percepatan tetap. Ticker timer itu tergantung gerak mobil ya. Kalau mobilnya di geraknya itu dipercepat, jadi awalnya rapet nih. Rapet, lama-lama renggang. Nah, ini namanya dipercepat. Tapi kalau dari awalnya renggang, semakin rapet, nah ini namanya diperlambat. Ya. Kalau dia itu tetap jaraknya tetap terus segitu aja nih ya. Maka dia namanya bergerak konstan. Diminta dengan percepatan tetap berarti geraknya dipercepat. Atau diperlambat ya, boleh dipercepat, boleh diperlambat. Oh, berarti kemungkinan gambarnya kayak atas, kayak gini atau ya atasnya. 1 dia dipercepat. 2 dia diperlambat. Oh, berarti 1 sama 2. Kalau nomor 3 dia konstan nih karena jarak antar titiknya sama. Kalau nomor 4 dia awalnya dipercepat, kemudian diperlambat. Berarti enggak tetap percepatannya. Ya, jawabannya adalah 1 dan 2. Ya. Nomor 15. Seorang siswa menyelidiki tinggi sebuah gedung dengan menjatuhkan benda dari lantai teratas.
teman lain mengukur ternyata waktu dibutuhkannya 3 detik. Nah, kalau kalian nonton channel saya ngerti nih caranya. Tinggal nyari ketinggian gedung H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti setengah kali 10 kali 3 kuadrat gitu ya. Berapa setengahnya 10? 5. 5 kali 9 ya. 3 kuadrat kan 9. 5 kali 9. 45. Oh, tinggi gedungnya adalah 45 meter. Lanjut. Nah, ini ada di YouTube saya. Oke. Kalian bisa lihat di channel saya terkait sama batu. Pokoknya kalian kalau nonton channel saya dari awal sampai akhir, kalian bakal ketemu banyak soal-soal yang ada di UAS. Ya, yang angkanya mungkin mirip-mirip atau bahkan sama persis. Nomor 17. Nah, ini ada juga di UAS, di UAS di YouTube ya. Ini ada di YouTube saya. Oke. Nomor 18 juga ada di channel saya. Di YouTube saya ada. Oke. Nah, kalian tonton saja di channel-channel saya. Saya langsung ke ini deh ya, gerak melingkar sama gerak parabola. Oke, nah nih. Nomor 21 ya. Jika sebuah roda katrol berputar 60 putaran tiap 2 menit. 60 putaran tiap 2 menit. Berarti kalau 1 menit berapa putaran? Tinggal dibagi 60, dibagi 2 aja ya. Oke, dibagi 60. Ini kan 60 putaran tiap 2 menit nih. Jadi kalau tiap menitnya berapa? 30 putaran kan? Oke, jadi ini 30 putaran. Putaran itu put ya, saya tinggal putaran atau put boleh per menit. Ya, kalau dibagi sama 60 itu kan jadinya putaran per detik ya. Karena 1 menit itu 60 detik. Berarti ini harus saya ubah dulu nih ke detik nih. Oh, berarti 30 gitu ya. Putaran per detik kan ya. Diminta per detik dulu atau per second boleh. Diubah ke per second. Maka cukup dibagi dengan 60 karena 1 menit 60 detik. Oh, berarti sama dengan berapa nih? 30 per 60 setengah ya. Setengah putaran per detik. Nah, putaran per detik ini sama dengan Hz, Hertz. Ya, sama nih. Oke. Kita mau nyari apa? Kecepatan sudut roda ya. Kalian tonton di gerak melingkar. Yang namanya kecepatan sudut ya sama dengan 2pi dikali frekuensi. Berarti 2pi dikali frekuensinya setengah. Berapa? Coret. Oh, tinggal pi. Pi itu berapa sih? 22/7 ya atau 3,14. Oke, pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Oke, lanjut. Nomor 22. Sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan sebanyak 300 putaran tiap menit. Jika diameter lingkaran 60 cm, ya diameternya 60 nih katanya. Kalau diameternya 60 berarti jari-jarinya berapa? Setengahnya kan 40 cm. 40 cm itu berapa meter? 0,4 meter kan. Pertanyaannya adalah jarak tempuh. Oh, jarak tempuh gini, kalau satu lingkaran itu kan kalau satu kali berputar itu sama dengan keliling lingkarannya kan? Iya nggak? Logikanya gitu kan? Sama aja kayak roda ketika kamu pegang atau kamu buka. Maka kelilingnya sama dengan jarak tempuhnya dia. Kan gitu ya logikanya. Maka jarak tempuhnya selama 10 detik. Berarti tinggal 2 PR ya kelilingnya dikali dengan 10 second ya. Ini dia ada nih putaran per menit ya. Katanya 300 putaran per menit. Katanya 300 putaran per menit. Jadi kalau saya ubah ke per detik gimana nih? Berarti tinggal dibagi 60 kan? Bagi 60 jadi berapa? 300 bagi 60 5 putaran per detik atau berapa? 5 Hz ya enggak? 5 Hz.
Maka yang namanya jarak tempuh ya, jarak tempuh itu theta sebenarnya ya. S sama dengan 2πr kelilingnya dikali dengan apa? Dengan waktunya. Berarti 2pi kali jari-jarinya 0,4 kali waktunya 10 detik. 10 kali 0,4 4 kali 2 8 pi. Lu kok nggak ada, coba ada yang keliru nggak sayang? Jari-jarinya 300 putaran per tiap menit. 300 dibagi 60 berapa? 5 ya. Oke, 5 putaran tiap detik. Maka jarak tempuhnya berarti bisa kita gunakan omega gitu ya, kali R dikali T. Omega kali R kali T. Berarti 2pi kali, sebentar ini ada yang keliru nggak? Mohon maaf. Sebentar. Jaraknya, oke. Berarti 2πr ya, atau 2πf ya, dikali, oh ya belum dikasih kali frekuensi ya, dikali dengan jari-jarinya dikali dengan waktu ya. Berarti 2pi dikali frekuensinya 5 dikali jari-jarinya 0,4 dikali 10. Ya enggak? 2 kali 5 berapa? 10. 10 kali 10 100. Ya, 8pi harusnya ya. Oke, ini opsinya berarti nggak ada nih. Nanti lihat ya, atau saya keliru silakan deh. Berapa nih? 8pi ya. Berapa nih? 2 kali 5 10. 10 kali 10 100. 100 kali 0,8 80 pi ya. 80 pi ya. Ya, oke. Mana? Oh iya 0,4 ya jari-jarinya ya. Oke, terima kasih. Ini ya 0,4 ya. Oke, saya keliru nih. Berapa nih jadinya nih? 100 kali ini 40 pi ya? Ya 40 pi. Oke. Nanti kalian bisa lihat sendiri, pembahasannya ada di Gerak Melingkar ya. Di YouTube saya kalian bisa lihat. Jawabannya ini cara mengubah cara mengubah dari putaran per menit jadi frekuensi kayak gimana. Kalian harus ingat caranya. Ya, ini sebuah benda bergerak melingkar beraturan pada kelajuan linear 1,2. Oh, V-nya ini. Kalau satuannya meter per second berarti V. V-nya sama dengan 1,2 meter per second. Jari-jarinya ada nih. R-nya adalah 1,8. Maka yang namanya percepatan sentripetal ya, itu nyari AS, percepatan sentripetal, yaitu persamaannya V kuadrat per R. Oke, V kuadrat per R. V-nya itu tadi 1,8 dikuadratin ya, 1,8 dikali 1,8. Ya nggak dikuadratin kan kayak gini. Dibagi dengan jari-jarinya. Oke. Sorry, kebalik ya. Maaf. Ini harusnya 1,2 ya. Oke. 1,2 kuadrat dikali kalau 1,2 kuadrat ya, ini V kuadrat kan. Berarti 1,2 kali 1,2 ya. Oke. Ingat V kuadrat jadi 1,2 dikali 1,2 dibagi dengan jari-jarinya 1,8. Ini coret nih, ya enggak? Dibagi berapa nih? Bagi 0, atau 12/18 ya, sama aja dengan 12 bagi 18. Bagi 6-an, 12 bagi 6 2. 18 bagi 6 3. Oke, ini coret lagi, seret habis. 12 bagi 3 4. Karena ini 1,2 berarti 0,4. 0,4 dikali 2. Oke. Saya ulangi nih kalau kalian belum paham. Oke, ini kan 3 nih. 12 dibagi 3. Kan 4 nih. Kalau 1,2 berarti tinggal tambahin koma aja 0,4. 0,4 kali 2 0,8. Kayak gitu. .
Nah, kalau hubungan roda-roda ingat, kalau dia seporos, ini namanya sporos nih. Ya, seporos itu artinya pusat lingkarannya sama. Jadi kalau dia seporos, yang sama omeganya, kecepatan sudut. Omeganya sama, omega A, berarti kan ini A sama B ya. Berarti omeganya si A sama dengan omega B. Gitu ya. Terus apa lagi? B sama C itu adalah serantai atau setali. Kalau setali atau serantai itu yang sama V-nya. Berarti kalau ini B sama C maka VB sama dengan VC. Ya, kalau kalian lihat di persamaan yang ada di YouTube saya, di mana yang namanya V itu punya persamaan omega kali jari-jari. Ingat-ingat nih, omega dikali jari-jari. Ya. Jadi kalau di soal ini kan jari-jarinya diketahui semua ya. Maka perbandingan kecepatan anguler. Kecepatan anguler itu apa? Kecepatan sudut A terhadap C. A sama C kan nggak berhubungan langsung ya. Tapi dia berhubungannya dengan B. Maka B jadi acuannya. Kan B itu omeganya sama ya dengan A. Oke. B sama A sama. Oh berarti kita dari sini nih ngerjainnya. VB berarti apa? Omega kali R kan? Oh berarti omega B kali R B sama dengan VC. Oh berarti omega C kali RC. Katanya omega B sama dengan omega A. Oh berarti saya ganti nih. Omega A kali RB tetap sama dengan omega C kali RC. Kan diminta A terhadap C ya. Berarti saya pindah ke sana ya. Jadi omega A per omega C sama dengan RC per RA. Jari-jari C berapa? Jari-jari C-nya 25. Jari-jari A berapa? Kok jari-jari A sih? Jari-jari B, maaf. Jari-jari B berapa? 20. Berarti perbandingannya adalah 25 banding 20. Dibagi 5-an. 5 dibagi 5, 4. Ya, 5 banding 4. Oke, lanjut. Nah, kalau ini gampang ya. Jadi percepatan sentripetalnya sama dengan gravitasi, yaitu 10. Sama dengan gravitasi ya, yaitu 10 meter per second kuadrat. AS sama dengan V kuadrat per R. Yang dicari V-nya. Oke. Jari-jarinya ada ya, ini jari-jarinya ada. A-nya juga ada. Tinggal kalian cari V-nya ya. Berarti kan V kuadrat sama dengan AS dikali sama jari-jari. Gitu ya. AS-nya berapa? AS-nya 10 kan. 10 dikali jari-jarinya 2,8. 2,8, 2,5. 2,5 dikali 10, 25. V kuadrat sama dengan 25. Berarti V-nya berapa? 5, betul. Ya. Lanjut. Sebuah benda bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan persamaan sekian. Nah, ini kalian lihat di GLBB ya, persamaan saya tentang gerak lurus. Kalian lihat di channel saya caranya kayak gimana. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan benda setelah bergerak 5 detik. Berarti tinggal kita turunkan. Dari fungsi posisi diturunkan. Kan persamaannya R sama dengan 2T kuadrat plus 6T. Kalau kalian lihat di channel saya caranya, maka turunannya V yaitu tinggal pangkatnya turun. Jadi 2 itu pangkat yang ini turun nih. Jadi taruh di depan 2. Di sini masih ada 2 kan? Dikali 2 dikali T pangkat 2 kurang 1. Jadi kalau pangkatnya udah diturunin ya, ini turunnya, maka pangkatnya dikurang 1. Oke. Ya. Ditambah dengan 6T ya kan. Kalau dia pangkatnya 1 ya, maka tinggal ilangin aja variabelnya, tinggal 6 doang. Oh, jadi persamaannya tinggal 2 kali 2 4. 4T, ya enggak, 2 kurang 1 kan 1. Ditambah
6. Sekarang diminta waktunya ketika 5 detik. Oh, berarti masukin aja tuh 5 detik. Oh, berarti 4 kali 5 ditambah 6. 4 kali 5 berapa? 20 tambah 6. 26. Kayak gitu caranya. Jadi kalian tonton channel saya kenapa bisa kayak gini, paham, jangan males ya. Oke, lanjut. Nomor 27. Sebuah peluru ditembakkan sehingga punya persamaan perpindahan sekian. Titik atau tinggi maksimum yang dicapai peluru. Tinggi itu sumbu Y atau sumbu X? Kalau tinggi itu sumbu Y, ya nggak? Berarti kan kita gunakan sumbu Y. Ini kan sumbu Y nih, yang satuannya J namanya sumbu Y. Ketika benda sampai di titik tertinggi, maka kecepatannya 0. Oke, berarti kita turunkan dulu karena dia masih fungsi posisi nih atau perpindahan. Oke, jadi Vy yang kita cari. Vy sama dengan turunan dia kan. Kalau dia nggak punya pangkat, dia nggak, sorry, kalau dia pangkatnya cuma 1, maka tinggal hilangin aja variabelnya. Jadinya 30 dikurang, ini kan 5T kuadrat nih, 2-nya turun. Oh, berarti 2 kali 5, 2 kali 5 kali T pangkat 2 kurang 1. Berarti 30 dikurang 10 T. Ketika sampai di titik tertinggi itu kecepatannya 0. Ingat, berarti Vy-nya 0. Pindah ruas ke sana ya. Berarti 10 T sama dengan 30. Oh, berarti T-nya adalah 3 detik. Pertanyaannya ada apa sih? Ketinggian ya. Tinggi maksimal. Maka masukin lagi nih detiknya. Detik ke 3 ke dalam persamaan ini. Oh, berarti 30. Sorry. Berarti ketinggiannya adalah sumbu Y kan. Maka RY sama dengan, masukin aja 30 kali waktunya T-nya diganti 3. 30 kali 3 dikurang 5 kali 3 kuadrat ya, karena T kuadrat. Berapa nih? 30 kali 3, 90. Dikurang 3 kuadrat kan 9 kali 5, 45. Jadi 45 meter. Oke. Lanjut. Nah, ini. Nomor berikutnya 28. Ini ada sebuah pesawat nih, dia coba untuk menjatuhkan sebuah bom ya, sambil gerak tapi geraknya pesawat ke sana, ke kanan mendatar dengan kecepatan 200 meter per second V-nya. Berarti V apa nih ke kanan? Sumbu X ya. Berarti Vx yaitu 200 meter per second. Tahu dari mana 200? Ini nih ya. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per second. Berarti mendatar itu kayak gini kan X. Ketinggiannya 500. Oh, berarti ini 500 nih. 500 meter. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita mau nyari apa? Jarak AB ya. Clue-nya apa? Kan kalau benda dijatuhkan dari pesawat ya, maka dia tuh ke bawah dulu. Berarti lintasannya kayak gini dia, lintasan jatuhnya benda atau bomnya. Jatuhnya pasti kayak gini. Karena dia sempat ke bawah dulu sama gerak pesawat. Ya, padahal dia nggak punya kecepatan pada sumbu ya kan. Kecepatannya sama dengan gerak pesawat. Maka clue-nya adalah yang perlu kita tahu, dia nggak punya kecepatan pada sumbu Y. Berarti kita bisa gunakan yang namanya H sama dengan setengah GT kuadrat. Gitu ya. Berarti H-nya itu 500 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Lagi dicari dulu ya. Setengahnya 10 itu 5. Ya. Berarti T kuadratnya kan 100 ya. Maka T-nya sama dengan akar 100 yaitu 10 detik. Oke. Terus kita mau nyari apa? Mau nyari jarak AB, maka X. Kalau gerak di sumbu X itu geraknya lurus beraturan. Jadi cuma V kali T doang, V dikali T. Nah, V-nya apa? V-nya ya Vx. Oke, berarti Vx-nya berapa sih? 200. T-nya berapa? 10. 200 kali 10, 2000. Oke. Nah, lanjut nomor 29. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama. Sudut elevasinya berbeda.
Peluru A sudutnya 30, peluru B sudutnya 60. Pertanyaannya apa? Perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan B. Kalau kalian lihat di channel saya, ingat ya, lihat tonton channel ya. Lihat di YouTube, ada persamaan ketinggian untuk gerak parabola. Di mana H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa, sudutnya W berapa? Dibagi dengan 2 kali gravitasi. Oke, ini persamaannya. 2 kali gravitasi. Gravitasi itu 10, ya. Kita lihat di sini yang berbeda hanya sudutnya, berarti variabel lainnya sama. Artinya kita hanya melihat H dengan alfanya saja kan. Oh, berarti H sebanding dengan sin kuadrat alfa. Oh, berarti nanti kamu bisa tulis tuh. HA per HB sama dengan sin kuadrat alfa, alfa yang pertama dibagi dengan sin kuadrat alfa yang kedua. Alfa yang pertama berapa? 30. Oh, berarti sin kuadrat dari 30. Sorry, sin kuadrat dari 30. Sin 30 dikuadratin nantinya gitu ya. Berikutnya sin kuadrat dari 60 derajat. Oke, sin 30 kan setengah ya. Setengah dikuadratin 1/4 ya. Dibagi dengan sin 60 berapa? Sin 60 itu kan setengah akar 3 dikuadratin berapa? Setengah akar 3 dikuadratin setengah akar 3 dikuadratin. Setengah dikuadratin 1/4. Akar 3 dikuadratin 3. Oh, berarti 3/4 ya. Berarti 3/4. Oke. Jadinya nanti dibalikan ya. 1/4 dikali dengan 4/3. Oke, dibalik coret seret. Oh, berarti 1/3. 1/3 mana ini? Oke. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya share untuk pertemuan kali ini, ya. Nanti kalian bisa tonton video ini pembahasannya sekaligus video di channel-channel YouTube saya ya. Oke, paham ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Direkam udah saya rekam. Oke, ini udah saya rekam. Lihat kan? Saya rekam nih. Oke, siap.